Jadi ada YouTuber ya ke sini. Penelusuran di sini pun yang akhirnya karena sombong, karena sompral, bahasanya tidak bagus di sini, seolah menantang makhluk astral di sini, yang pada akhirnya pas terakhir dia konten itu meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit. Yang Ki Haji dengar kemarin itu dia sempat tarik pusaka dari sini dan ngomongnya sombong. Yang akhirnya dia meninggal dunia dengan tubuhnya tuh kayak dicabik-cabik. Semuanya penuh dengan cakaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Ini lihat ada makhluk tinggi besar nih. Yang mana makhluk ini yang mengganggu terus nih. Ini mengganggu terus setiap orang yang berenang ya. Ini usil banget tempat ini. Allahu Akbar. Hai! Allahu Akbar. Di daerah pas kolam renang di bawah sana ada anak kecil yang bolak-balik dan minta tolong kepada Ki Haji, yang mana dia menjerit kesakitan dan kedinginan. Di belakang Ki Haji tepat ada kolam taman ya. Jadi tadi Ki Haji flashback ke belakang, ternyata anak kecil yang meninggal dunia itu ternyata terseret di sini nih, bukan di kolam renangnya. Ternyata di sini dia terseret dan tertariknya, dan tamannya pun sudah dipenuhi rumput-rumput dan tidak terawat. Bubar kalian, bubar. Kalau kalian ingin selamat. Di tahun-tahun 2000-an, masyarakat Kabupaten Bogor mengenal kolam renang ini dengan sangat baik. Letaknya di Desa Cimanggis, Bojonggede. Dulu, kolam renang ini menjadi tujuan wisata semua orang, sehingga selalu ramai, nyaris setiap hari. Tapi kini, semua kemegahan telah musnah. Kolam renang legendaris itu berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Memasuki kawasan itu, terasa hawa angker yang sangat pekat, apalagi di malam hari. Konon, warga di sekitar kolam renang juga sering diganggu oleh makhluk halus yang menakutkan. Lalu, apa yang terjadi saat Ki Haji memandu penelusuran ganjil misteri? Benarkah sejak ada bocah meninggal, kolam renang berubah angker? Jangan dulu berlalu, masih ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menepi hingga Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tim penelusuran gaib ganjil misteri memasuki kawasan angker yang selama ini jarang dijamah orang. Padahal dulu di tempat itu ada kolam renang yang sangat populer dengan tingkat kunjungan sangat-sangat ramai. Tapi sejak terjadi peristiwa maut yang menimpa seorang bocah, kolam renang ditutup. Malam ini Ki Haji ada di sebuah tempat yang mana tempat ini kolam renang terbengkalai ya, di daerah Bogor. Dan Ki Haji tidak sendiri, ditemani gadis yang sangat cantik sekali. Ki Haji akan panggilkan, Dika. Gimana rasanya? Ya agak-agak ini merinding gitu. Agak merinding ya. Memang kolam renang ini sudah tidak aktif cukup lama ya.
Jadi ada kejadian-kejadian aneh seperti anak kecil yang meninggal dunia secara histeris ya. Nah, terus ada juga beberapa sosok ataupun makhluk tak kasat mata yang sering menampakkan diri. Ada beberapa kejadian aneh juga karena tempat ini sering sekali dipakai tempat pemujaan ataupun ritual-ritual yang tidak baik seperti pasang togel. Seperti biasa, sebelum penelusuran tempat angker, Ki Aji membakar hiyo sebagai upaya untuk meminta izin memasuki kawasan gaib, selain untuk membuka portal gaib di wilayah tersebut. Aroma hiyo langsung menyebar, membuat suasana terasa sangat berbeda. Ada hawa seram, tapi sekaligus penasaran. Sebelum kita lanjut penelusuran, seperti biasa Ki Aji akan disebutnya permisi ya. Ki Aji akan bakar hiyo ya. Tujuannya kita bakar hiyo bisa dikatakan permisi ya. Sama nomor satu karuhun kita, khususnya orang Sunda ya, karena kan ini masih di area Bogor, masih ruang lingkupnya dari Prabu Siliwangi. Oke pemirsa, begitu tadi Ki Aji bakar hiyo ya, ternyata ada komunikasi sedikit di area pas kolam renang di bawah sana. Ada anak kecil yang bolak-balik dan minta tolong kepada Ki Aji, yang mana dia menjerit kesakitan dan kedinginan. Seperti apa nanti kita lanjut penelusuran kita malam ini ya. Dan minta tolong kepada Ki Aji, yang mana dia menjerit kesakitan dan kedinginan. Seperti apa nanti kita lanjut penelusuran kita malam ini ya. Saat malam terus bergerak, penelusuran dimulai. Setelah meninggalkan area depan, Ki Aji dan Dika segera menuruni anak tangga yang akan membawa ke sekitaran kolam renang. Tapi baru beberapa anak tangga dituruni, suasana sudah tidak nyaman. Sejumlah benturan energi gaib terjadi, membuat hawa panas tapi sekaligus merinding. Sudah sejak menuruni tangga, Ki Aji melihat dan merasakan ada tangisan anak kecil di dekat kolam renang. Oke, pemirsa Ganjil Misteri dimanapun Anda berada, lanjut penelusuran Ki Aji malam ini di kolam renang Terbengkalai ya. Dika sudah siap? Siap. Oke ya. Gimana? Ada yang dirasain sebelum kita lanjut? Agak takut dikit gitu. Ya. Sama, saya pun merasa ini mata nih pedih banget, kayak masuk ke dimensi lain. Artinya sedih karena Ki Aji lihat anak kecil tersebut menangis benar-benar ngerintih seperti minta tolong. Ya, kalau bisa ini saya udah merasa ngap ya. Dika ngerasain nggak? Iya. Ngap banget di dada ini, nyesek banget. Tapi terus kita coba lanjut penelusuran kita malam ini ya. Udah ngap banget. Napas, nggak bisa napas. Ini ada yang ngedorong. Ini pun Dika udah mulai ngerasain kayak ada yang ngedorong karena kuatnya energi yang ada sosok perempuan nih yang bolak-balik terus nih. Aduh Ki, kayak ada yang ngedorong, sumpah. Iya. Oke, pelan-pelan ditahan ya. Karena ini licin banget nih tangganya. Pernah menjadi kawasan yang ramai oleh para wisatawan lokal, bekas kolam renang itu kini berubah angker. Banyak anasir negatif yang mengganggu, bahkan secara ekstrim bisa menyesatkan. Lalu seperti apa ketika Ki Aji langsung diajak bertarung oleh sosok genderuwo tidak jauh dari kolam renang? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Setelah memasuki area di sekitar kolam renang, suasana langsung mencekam. Beberapa tempat disinggahi, termasuk ruang ganti dan beberapa ruang lain. Tiba di sebuah lorong, Ki Haji melihat sekumpulan anak-anak kecil yang bergerombol membuat kebisingan. Tapi yang membuat Ki Haji tertarik adalah sebuah ruangan kecil yang memiliki energi kuat. Saat masuk ke sana, mendadak Ki Haji berteriak seperti sedang melakukan pergumulan gaib. Oke, pemirsa, ini sekarang kita cek lokasi tempat dulunya pernah tempat salin ya. Ini kayaknya bekas warung dulunya nih kayaknya nih. Dulunya sebelum terbengkalai ya. Nah ini ada bacaan musolah juga nih di sini. Nah ini ada resto juga nih. Ini ada lorong ke sana. Ini banyak sekali anak-anak kumpul nih di daerah sini. Ya, yuk kita lanjut masuk ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Ini lihat ada makhluk tinggi besar nih. Yang mana makhluk ini yang mengganggu terus nih. Ini mengganggu terus setiap orang yang berenang ya. Ini usil banget tempat ini. Allahu Akbar. Ya pemirsa, tadi sosok ini coba serang Ki Haji, cuman Ki Haji tahan ya. Ini masih dia lari ke sana ke depan nih. Ini sosoknya jahat banget ini. Penelusuran belum lama dimulai, tapi hawa merinding sudah menguasai seluruh tim yang malam itu ikut menjadi saksi angkernya bekas kolam renang legendaris itu. Ki Haji juga baru menjelaskan suasana area yang makin pekat energi gaibnya saat tiba-tiba Mbak Dika tersedak. Relawan yang penasaran ingin merasakan aura metafisika itu diganggu oleh sosok jahat yang sempat bertarung dengan Ki Haji. Nah, kenapa yang tadi Ki Haji sebutkan? Ini kenapa nih? Ya pemirsa, ini Dika kena gangguan yang tadi di mana? Kamar mandi yang tadi Ki Haji sebutkan, makhluk yang tinggi besar. Ini energinya udah masuk ke dalam Dika nih. Gimana, masih kuat untuk penelusuran malam ini? Ya kita lanjut ya. Jadi yang tadi Ki Haji sebutkan di awal, ini sering sekali dipakai orang-orang tidak baik, yaitu seperti togel. Jadi sudah campur ya, makhluk-makhluk asal itu seperti genderuwo, jin pun sudah ada di sini semua kumpul. Karena memang suka di tempat seperti ini. Ini panas banget nih, tapi habis hujan dingin tapi panas rasanya. Ya Dika ngerasain nggak? Ya, sampai Dika pun tadi sedikit ada dia lewat, pas Ki Haji kejar dia lewat, masuk lah. Cuman masih bertahan nih Dika nih sampai saat ini nih ya. Oke yuk kita lanjut terus ya. Di pinggir kolam renang, Ki Haji kemudian berusaha melakukan interaksi gaib lewat mediumisasi. Tidak terlalu lama, raga mediator langsung dihinggapi sesosok anak kecil yang tidak pandai berbicara, sehingga lebih banyak diam. Oke, pemirsa Ganjil Misteri dimanapun Anda berada, Ki Haji akan coba mediumisasi kepada Dika ya. Seperti apa sih sakitnya ataupun sedihnya anak kecil yang meninggal di kolam renang ini ya. Yuk.
Ya khadamu hadam, ya khadamu ruh, ya khadamu goib, wujud. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya tahu dan boleh tidak diceritakan sebelumnya Ki Haji, mohon maaf, maksud tujuan Ki Haji datang ke sini hanya ingin menguak kisah apa, misteri apa yang ada di kolam renang terbengkalai ini. Ya, Anda sosoknya apa? Anak-anak. Anak-anak, udah berapa usianya? 6 tahun. 6 tahun. Terus meninggalnya kenapa? Nggak tahu. Apakah tenggelam? Apakah ada yang narik dari sosok makhluk yang ada di kolam renang ini? Ada yang seperti menarik saya. Ada yang menarik ya? Kenapa? Tadi sebelum Ki Haji masuk ke sini tadi ngejerit-jerit nangis minta tolong sama Ki Haji, kenapa? Takut. Takut kenapa? Serem di sini. Mungkin tadi pemirsa yang dia bilang takut karena memang banyak sekali sosok makhluk-makhluk astral di sini yang masuk ya, karena sudah lama tidak ditempati. Jadi memang senangnya makhluk-makhluk astral tersebut di tempat seperti ini. Jadi ini pun kita ngerasain, tapi habis hujan tapi panas hawanya. Oke, kita tarik keluar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi benarkah kawasan bekas kolam renang yang kini berupa angker sering dijadikan tempat ritual santet? Semakin malam, bukan hanya gelap yang memberi seram, tapi juga semua yang ada di tempat angker itu. Serangga malam, jangkrik, hingga belalang yang mengeluarkan bebunyian misterius membuat suasana semakin mencekam. Situasi itu pula yang menjadikan bekas kolam renang legendaris itu sering dipakai sebagai tempat ritual-ritual tertentu, termasuk menjadi terminal mengirimkan santet. Kita masuki sebuah lorong yang nggak tahu lorong apa nih, coba kita lihat ke depan yuk. Karena bangunannya sudah tua dan hancur ya, sempat dipergunakan untuk ritual santet karena memang tempatnya sangat ekstrim dan makhluk-makhluk astralnya bisa diperintah. Makanya bisa dipergunakan untuk melakukan ritual santet ataupun yang tidak baik ya. Karena tempatnya sangat luar biasa lah. Ini serem sekali. Jadi tidak ada yang baik di sini. Dan Ki Haji pun lihat sekarang nih di sini pas di kolam renangnya ada sebuah apa disebutnya makhluk yang mana ke bawahnya tuh seperti ikan sapu-sapu ya. Kepalanya manusia. Pas di sini di hadapan Ki Haji nih. Sama, dia pun menjerit menangis sama nih. Ini airnya dalam banget ini. Kalau Ki Haji flashback ke belakang, ini dulunya kan pohon karet semua, hutan. Ya. Dan dibuatlah kolam renang seperti saat ini kita lihat, ya kan, airnya tidak terpakai. Karena tempat ini sangat rawan ya. Sangat banyak sekali makhluk-makhluk astralnya tak kasat mata yang terus kumpul di sini dan akhirnya meminta tumbal. Memang banyak cerita menyeramkan yang kemudian sering terjadi di kawasan kolam renang terbengkalai ini. Salah satunya adalah tragedi meninggalnya seorang konten kreator yang berlaku jumawa seolah menantang para penghuni gaib kawasan itu. Jadi ada YouTuber ya ke sini. Penelusuran di sini pun yang akhirnya karena sombong, karena sompral bahasanya tidak bagus di sini, seolah menantang makhluk astral di sini, yang pada akhirnya pas terakhir dia konten itu meninggal dunia dan dibawa
ke rumah sakit. Yang Ki Haji dengar kemarin itu dia sempat tarik pusaka dari sini dan ngomongnya sombong. Yang akhirnya dia meninggal dunia dengan tubuhnya tuh kayak dicabik-cabik. Semuanya penuh dengan cakaran. Yang tadi Ki Haji sebutkan yaitu makhluk yang tinggi besar yang tadi Ki Haji kejar tuh. Itu yang paling jahat. Katakanlah rajanya. Gitu, siluman itu siluman rajanya. Apa namanya kalau berenangnya ya, mengatakan di sinilah yang ada kecium bau-bau amis seperti darah, seperti amis ikan, itu kan. Ini di sini tempat salinnya. Nah, Ki Haji mulai merasakan nih pemirsa, ya kan? Ini beda sekali di antara kamar mandi yang lain. Ini bau amisnya sangat luar biasa, sampai ke dada pun nyesek. Menyisir agak ke pinggir, Ki Haji menemukan sebuah taman yang kini sudah dipenuhi semak belukar. Tapi di situ ia merasakan ada energi yang berbeda. Ki Haji justru meyakini anak kecil yang meninggal di kawasan itu bukan di area kolam renang, melainkan di sekitar taman. Tubuhnya diseret makhluk halus yang merasa terganggu oleh kehadirannya. Di belakang Kiai tepat ada kolam taman ya. Jadi tadi Ki Haji flashback ke belakang, ternyata anak kecil yang meninggal dunia itu ternyata terseret di sini nih, bukan di kolam renangnya. Ternyata di sini dia terseret dan tertariknya, dan tamannya pun sudah dipenuhi rumput-rumput dan tidak terawat ya. Dan Ki Haji pun di sini lihat ada sosok siluman ular ya, percis depan Ki Haji ini di, aduh. Apa tuh Ki? Nah, Allahu Akbar. Baru Ki Haji ngomong sudah mulai ada interaksi ya. Nah ini pas persis ini di tempat apa namanya nih? Dulu mungkin buat perosotan ya. Di atas ini nih ada sebuah tempat. Itu persis depan Ki Haji ini ada siluman ularnya di sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Jadi muka itu sangat hancur, tapi dia pakai mahkota. Mungkin malam ini menampakkan seperti yang tidak bagus ya nih malam ini. Itu kurang lebih ujung ekornya itu Ki Haji lihat sampai ke sana melilit tuh. Karena penampakan siluman ular ini jarang sekali menampakkan nih, tapi malam ini dia hadir nih. Nah, dia terus ngelihat ke sini, mantau ke sini, coba kita deketin ya. Dan saat Ki Haji berusaha menembus dimensi gaib, bertemulah dengan siluman ular yang memiliki bentuk kepala seperti manusia. Coba Ki Haji akan coba interaksi ataupun coba Ki Haji masuk ke dimensi dia ya. Seperti apa sih? Coba. Tanya tuh. Siap. Tanya tuh. Maaf, ini siapa ya? Dengan siapa? Mau izin kita ke sini, mau lihat-lihat. Kita nggak ada niat mengganggu, maaf sebelumnya. Oh, lagi istirahat ya. Boleh dengan siapa? Bubar. Iya, bentar lagi nanti kita bubar. Kalian. Bubar. Kalau kalian ingin selamat, jangan sampai kalian saya makan semuanya. Bubar. Kamu ya yang bikin orang meninggal sini ya? Bubar. Nanti kalian ada yang mati di sini, mau? Bubar.
Iya, bentar lagi kita bubar. Berkuasa. Tempat saya di sana. Maaf. Ke sana saya masuk dan keluar. Oh, ada apa di sana? Portal goib saya di sana. Di dekat pendopo itu. Jadi kalian jangan mengusik mengganggu saya. Kalau kalian ingin selamat. Kami bukan Ki. Jadi ketika Ki Haji masuk ke dimensi lain, jadi sosok siluman ular yang tadi masuk ke tubuh Ki Haji itu memang malam ini hadir untuk menjaga tempat ini, dan memang beliau rajanya yang mengelilingi tempat ini dan tidak ada ujungnya. Jadi tidak, ekor itu tidak ada ujungnya, panjang mengelilingi kolam renang ini. Jadi sangat luar biasa dan sangat mengerikan di tempat ini. Percis di belakang gedung ini ataupun tempat ini ada portal goib di sini nih. Ada dimensi lain. Yang mana dia keluar masuk ke sana. Dari semua makhluk-makhluk astral yang ada di sini, beliaulah yang merajai, beliaulah yang memerintah semuanya. Sebuah kawasan wisata yang pernah sangat ramai ternyata bisa dengan mudah berubah menjadi menyeramkan sekaligus direbut oleh makhluk tak terlihat untuk dijadikan sarang lelembut. Itulah yang terjadi pada kolam renang legendaris di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Saat tim ganjil misteri dipandu Ki Haji melakukan penelusuran, memang banyak sosok gaib yang membuat ngeri, termasuk sosok ular berkepala manusia yang ekornya panjang tak terhingga. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.